berada di daerah Pusuk, tepatnya di Kabupaten Lombok Utara. Di sini sedang kita mengamati sebuah bentang lahan, di mana bentang lahan ini sendiri merupakan hasil dari tektonik, yang dimana tektonik ini sendiri hasil dari pembentukan lempengan antara Eurasia dengan Indonesia, yang dimana Australia itu memiliki penurunan lempengan dan Indonesia memiliki kenaikan lempengan. Seperti itu. Mungkin bisa dilihat di Kawasan Puncak Pusuk didominasi perbukitan curam dan tajam yang membentang menjulang terhubung dengan Sungai Curam. Hal ini dipengaruhi oleh iklim atau curah hujan, kelembapan tinggi yang dibuktikan dengan terjadinya erosi ketika hujan membawa material ke bawah. Jadi, contoh batuan induk di daerah ini adalah batuan induk basal, di mana batuan induk basal itu didominasi oleh konten-konten basa seperti Ca, Mg, Na, dan K. Saya akan menjelaskan tanah di Pusuk ini termasuk ke dalam epipodon dan endopedon apa. Tanah di KLU ini termasuk dalam epipodon optik, di mana dia mempunyai warna dengan 7/5 YR, di mana warnanya itu tergolong gelap seperti ini. Ya, jadi di sini terkait dengan kemiringannya yang di atas 50%, di sini rawan erosi. Kan setiap tahunnya lempengan ini memiliki kenaikan mungkin setiap 0,1 cm atau berapa. Itu berakibat dari tabrakan dari lempengan Eurasia antara Indo dan Australia. Oke teman-teman, jadi di daerah KLU juga terdapat banyak bebatuan kuning seperti yang ada di atas tadi. Kenapa sih ini bisa terjadi? Karena terjadi proses leaching, di mana mineral dan oksigen itu teroksidasi sehingga hanya menggunakan mineral silikat seperti yang ada di atas, sehingga berwarna agak cerah dan ada bercak merah juga dan ada bercak kuning juga. Selama laju pelapukan lebih tinggi daripada laju erosi, maka vegetasi akan tetap tumbuh. Lihat seperti itu loh teman-teman. Halo teman-teman, jadi di lahan di stop set 2 ini kemiringannya antara sekitar 20% sampai 25%, di mana lahan ini adalah zona transportasi. Jadi di stop site 2 ini terlihat banyak sekali vegetasi seperti kelapa, pohon pisang, dan berbagai macam vegetasi lainnya. Oke teman-teman, jadi kenapa di stop set 3 ini kondisi tanahnya cenderung subur? Karena stop set 3 ini merupakan disposisi dari stop set 1 dan 2, yang dimana kandungan bahan organik dari stop set 1 dan 2 itu alirannya menuju ke stop set 3, yaitu stop set 1 di Pusuk dan stop set 2 itu di Benteng. Jadi aliran akhirnya itu atau disposisinya itu ada di stop set 3. Itu yang menyebabkan kenapa tanah di stop set ketiga ini cenderung subur. Oke, sekarang kita sedang berada di stop site yang ketiga, di mana di sini kondisi lahannya itu adalah pertanian, di mana di sini tanahnya itu otomatis lebih subur. Karena apa? Karena bahan endapan yang berasal dari atas, dari Pusuk itu terbawa langsung ke sini. Oke, seperti teman-teman yang bisa lihat di sini juga vegetasinya itu ada macam-macam seperti pohon pisang, terus ada pohon kakao juga dan lain-lain. Tapi juga bisa teman-teman lihat di sini banyak juga perbukitan, sehingga bukit-bukit ini itu sangat sering terjadi erosi, sehingga topsoil yang ada di bukit itu terbawa langsung ke sini, sehingga tanah di sini lebih subur. Di mana tanah di sini juga lebih dominan ke clay. Selanjutnya kemiringan lereng di sana itu 0 sampai 2%. Ini adalah contoh jenis tanah dari lahan ini. Halo teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan tentang stop set 4. Landform pada stop set 4 dikategorikan sebagai 2, ditanyakan bukit-bukit halus dan kecil. Kemiringannya mencapai 0 sampai 4%, sedangkan vegetasi yang ada di sana berupa jagung dan semak juga. Pengambilan sampelnya menggunakan teknik grid, yaitu dibuat kotak-kotak.
Itu karena batas reform atau batas lahannya tidak beraturan, ada yang landai, ada yang bersisir. Itu yang menyebabkan kita harus menggunakan metode grid. Proses geomorfik yang berlangsung di kawasan ini cukup kompleks, di mana lereng-lereng yang muda, yang miring, dan tererosi menghasilkan material yang kemudian mengendap di bagian bawah, namun seiring berjalannya waktu dapat kembali mengalami pengangkatan. Kemudian terakhir terkait penjelasan terkait stop set 5 sendiri, ini berada di lapangan Kayangan, tepatnya di Kabupaten Lombok Utara, di mana dilihat kita dapat lihat sendiri bentang lahan yang ada di stop set 5 sendiri itu landformnya tua, yang dimana ini dulunya pernah muda, ditandai dengan bentuk sungainya berbentuk V. Ini dapat kita katakan ini ketinggiannya curam. Kemudian untuk penyusun tanahnya sendiri itu sifatnya tetrahedral, di mana itu maksudnya itu kandungan silikat yang ada di lapangan Kayangan ini cukup tinggi akibat dari ada pencucian hara dan bahan organik. Kemudian untuk warna tanahnya sendiri itu pucat. Kemudian untuk energi potensial yang ada di lapangan Kayangan ini berkurang karena untuk kemampuan dalam mengakibatkan erosi ini rendah. Jadi jenis tanah di stop set 5 ini adalah tanah antisol dengan warna yang kita dapat dari Mansell Soil Color Chart yaitu 10YR4/3, yaitu warna coklat atau brown. 5 lokasi praktikum ini menggambarkan keragaman morfologi lahan dari puncak Bukit Curam di Pusuk, kaki Bukit Bentek, dataran aluvial subur di Pemenang hingga perbukitan tua dan lembah sungai di Kayangan. Perbedaan ini mencerminkan proses geomorfik seperti erosi dan deposisi atau pemindahan yang mempengaruhi sifat tanah. Lahan berbukit, rawan erosi, dataran mendukung pertanian, dan wilayah tua memiliki tanah yang miskin hara, mempengaruhi kesesuaian dan keberlanjutan pemanfaatan lahan untuk pertanian berkelanjutan. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari stop set 1 hingga stop set 5 terkait dengan praktikum geomorfologi. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Thank you guys, bye!